oke kalau memang kamu ngambil pendapat haram musik. Tapi kan nggak terus Ustadz Adi Hidayatnya kamu nggak suka dong. Iya benar. Ini menurut aku ini jadi ngelebar. Ya menurutku bukan hanya ngelebar, tapi bisa jadi dari awal memang itu yang dituju. Iya. Kemarin tuh sempet ngobrol sama kakak saya yang juga pegiat dakwah lah. Musik. Pegiat dakwah. Jadi sekarang itu banyak sekali term-term yang kemudian memang benar-benar ditujukan secara ya mungkin penerawangan beliau itu untuk kemudian mendegradasi kapasitas seorang ustadz sehingga umat itu tidak menuju ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan menarik ya di situasi kita lagi ngadepin ya di luar kita kemudian di Palestina seperti itu, di kondisi kita juga kita diplekoto kanan kiri atas bawah depan belakang. Yang dipilih kok pembahasan ini. Nah itu loh maksudnya gimana sih kita mendudukkan urgensi pembahasan musik? Oke, kita menerima bahwa setiap orang itu punya pilihan masing-masing. Selama disandarkan kepada dalil, ya sudah kan kita harus legowo. Cuma apa iya pembahasan musik itu harus ada di level se-ekstrim ini? Tapi gitu. Gini loh. Aku tuh juga bingung ya. Tapi aku pernah jelasin gini. Aku pernah jelasin tentang perbedaan pendapat di dalam Islam. Aku jelasin 1,5 jam tentang perbedaan pendapat di dalam Islam. Tapi tetap aja. Tapi gimana Ustaz? Ini kalau ada perbedaan berarti kan satunya haram, satunya halal. Nah itu perbedaan terlalu jauh Ustaz. Lah kalau haram ya berarti kan masuk neraka Ustaz. Aku bilang, aku ngapain ya dari tadi jelasin itu? Iya makanya. Makanya aku ketika ngeliatin ya, aku bukan mau bahas tentang hukum ya. Kalau tentang hukum ya kita udah tahu lah. Bahwasanya jangankan yang coba ambilin tuh skripsiku. Antum pun ada skripsi di situ? Ada loh. Iya sini. Luar biasa. Nah ini membuktikan. Itu apa skripsi tentang musik gitu? Enggak. Ini skripsi Manggis, kan? tentang manggis. Ini membuktikan bahwa aku tidak layak membahas musik. Iya kan? Terus kenapa itu diambil ke sini? Ya kemarin kan Ustadz Adi kan ngasih tahu kalau misalnya lihat pembahasan tuh lihat dulu latar belakangnya. Nah jelas latar belakangku bukan musik. Oke. Jadi kita bahas manggis saja. Ya jadi balik lagi ya. Aku tuh menjelaskan begini ya pada orang ya. Pertanyaannya kita kan nggak mau bahas tentang fikih ya. Karena pembahasan tentang fikih ini menurutku adalah kita sudah lagi nggak perlu bahas karena ulama-ulama yang jauh lebih pintar daripada kita dari zaman-zaman dulu itu sudah bahas untuk kita. Dan akhirnya kesepakatan mereka apa? Kita sepakat bahwa kita tuh berbeda. Ya kan ya? Dari zaman-zaman dulu lah. Sebutin salah satunya. Banyak. Gitu kan. Itu dari zaman dulu udah berbeda pendapat ulama tentang musik gitu maksudnya. Nah artinya dan mereka udah bilang ya udahlah kalau gitu kamu dengan pendapatmu, aku dengan pendapatku. Selesai. Artinya secara fikih kita nggak usah bahas. Tapi maksud gini loh pertanyaannya. Kalaupun kita berbeda emang kita jadi bukan muslim? Itu permasalahannya karena permasalahannya ada juga kemarin pembahasan pertanyaan serius. Pertanyaan di kelas jamaah tuh nanya, aku sempat baca stat tentang musik ini yang ternyata ini masuk ke dalam ranah pembahasan perbedaan akidah. Sampai akidah. Oke bagus. Andai pun. Aku jujur ya, aku nggak bisa bahas karena kan aku nggak tahu source-nya nih. Ini jamaah dapat dari mana nih source-nya yang bisa ngomong begini. Cuma logikaku apa jangan-jangan karena gini, dia menghalalkan musik. Otomatis dia menyalahi dalil-dalil yang qot'i. Misalkan contohnya, dalil qot'i itu apa? Misalkan contohnya adalah sabda Rasulullah. Misalkan sabda Rasulullah. Oh berarti dia tidak meyakini sabda Rasulullah. Oh berarti dia tidak mengimani Rasulullah. Lah kalau nggak mengimani Rasulullah kan cacat sudah akidahnya. Jangankan pembahasan musik. Kalau pembahasan bumi bulat, bumi datar aja menyebabkanku jadi bumi kotak. Bukan menyebabkan akidahku jadi tergadai. Aku dibilang langsung tidak beriman lagi pada Allah dan Rasulnya. Karena menolak Al-Quran dan jelas-jelas di dalam Al-Quran dikatakan bumi itu datar kata dia. Nah jadi musik ini juga sama. Nah tapi taruhlah begini ya. Taruhlah misalnya andaikan ini memang termasuk perkara akidah. Dan menyebabkan orang jadi kafir dan muslim misalnya ya. Lah emang kalaupun kafir emang harus begitu caranya? Iya kan? Paham gak sih maksudku? Iya, maksudnya pun kalau memang kalau memang ternyata jatuh keputusannya, ini berarti sudah menyalahi akidah. Emang kita nggak harusnya berlembut-lembut ya sama orang yang berbeda sekalipun. Wong kita sama non muslim aja kan harus lembut. Kenapa sama saudara seiman itu begitu? Nah, lu sama Kurt Cobain aja sana. Cobain. Ya Kurt Cobain itu yang mati. Yang mati. Yang main gitar. Iya, kenapa apa hubungannya lagi nih? Jangan-jangan kayak ijazah nih nggak ada urusannya nih. Enggak. Itu ada hubungannya. Kurt Cobain itu kan main musik tuh. Nah, dia kan meyakini main musik tuh
dalam tanda kutip menurut dia kan nggak ada masalah kan. ya. Lalu lu ceramain dia aja. Kalau memang seluruh orang harus sama pendapatnya dengan kamu, hatta kalau dia tuh bukan muslim gitu maksudku. Jadi kalaupun dia bukan muslim gitu maksudnya emang harus kayak gitu, harus didebat. Ya. Harus kemudian disampaikan dengan cara-cara yang nggak bagus. Yang paling parah menyebabkan perbenturan di antara umat. Dan yang lebih parah lagi adalah akhirnya slicingnya itu salah mereka kemudian membahasnya. Jadi kayak kemarin Iya. aku di story sama jamaahku. Jujur aja kemarin memang salah satu case tadi di kelas Ngefas adalah tentang musik. Iya. Ada videonya Ustadz Adi Hidayat. Iya. Aku coba tampilin. Betul. Tapi yang komplit nih. Iya. Yang dia benar-benar narik dari awal sampai Iya. akhir. Ada jamaah story. Sama orang di repost. Iya. Dicoret-coret. Ya. Gitu, terus kemudian di bawahnya dikasih segala rupa lah. Ya maksudnya bahasa-bahasa yang jelas nggak Iya, enak betul. gitu loh maksudnya. Cuma maksudnya gini loh. Oke, kalau memang kamu ngambil pendapat haram musik, tapi kan nggak terus Ustadz Adi Hidayatnya kamu nggak suka dong. Iya benar. Ini menurut aku ini jadi ngelebar. Ya bukan menurutku bukan hanya yang lebar, tapi bisa jadi dari awal memang itu yang dituju. Iya. Kemarin tuh sempet ngobrol sama kakak saya yang juga pegiat dakwah lah. Musik. Pegiat dakwah. Jadi sekarang itu banyak sekali term-term yang kemudian memang benar-benar ditujukan secara ya mungkin penerawangan beliau itu untuk kemudian mendegradasi apa namanya kapasitas seorang ustadz sehingga umat itu tidak menuju ke sana. Ya. Nah, itu salah satu yang hari ini memang tak lihat ya mungkin ya mulai banyak yang kemudian mempertanyakan kredibilitas. Ya. Padahal ya kurang apalah beliau. Ya. Beliau Aku tahu pertanyaannya mungkin kayak gini ya. Kalau bukan ustadz sunnah nggak layak didengarkan. itu maksudnya gitu. Jadi Kata-kata gitu ya. seolah-olah kemudian perbedaan yang sebenarnya dari zaman dulu itu sudah Ada. kayak tadi, memang bersepakat untuk beda gitu loh. Kemudian diambil masing-masing dan jangan dilanggar Iya. masing-masing. Kemudian tiba-tiba kayak diarahkan bahwa kalau enggak gua salah semuanya gitu loh. Betul. Gitu. Jadi itu yang pada akhirnya lah terus apa agama itu Sempit itu. sesempit itu. Iya. Gitu loh. Pertanyaannya apakah ketika di zaman Rasulullah ada para sahabat yang berbeda pendapat, satunya harus muslim dan satunya harus kafir. Iya. Satunya harus mukmin, satunya harus kemudian iya betul. Bukan mukmin gitu. Dan perbedaannya kan bukan soalan halal atau makro, bahkan di zaman dulu juga Iya. halal sama haram juga Iya, gitu loh. Benar. Halal dan haram juga perbedaan. Iya gitu. Ya. Heeh. Dan kemarin aku coba sebuah experience yang menurutku ini jarang mungkin di tengah-tengah orang ya. Jadi aku punya teman temanku dari kecil nih, TK bareng, SD bareng, SMP bareng, SMA bareng. Nah kebetulan mereka berdua sama aku itu adalah cerita akhirnya kita tuh senasib gitu. Nah kemarin akhirnya kita mutusin yuk kita jalan yuk kita ngobrol. Akhirnya kita pergi safar dan dua temanku ini itu memang temanku salafi. Satunya bercadar, temanku ini sekarang bercadar gitu dan menurut aku ketika kita sudah menerima ya, maksudnya menerima dia pun tahu aku siapa, aku tahu dia siapa, ngobrol aja, bahkan obrolannya itu ya jadi seru-seruan aja. Gimana? Ini mau perginya naik mobilku apa mobilmu? Iya. Oh, emang kenapa? Ya kalau naik mobilku ada musiknya. Kalau naik mobilmu ya nggak ada musiknya nggak apa-apa, terserah gitu. Ya sudah, kata dia, ya sudah naik mobilku. Ya udah akhirnya aku nggak dengerin musik hari itu gitu kan ya nggak apa-apa juga Ya, nggak apa-apa, terus kemudian kita ngobrol kemudian kita makan ya gitu-gitu aja sih sebenarnya cuma maksudnya di situ aku cuma ngerasa bukannya harusnya seperti ini ya kita itu ya nggak apa-apa jangan itu kan jamaah bukan para ustadz kan. Iya, cuma kenapa ini kemudian diperlebar, diperuncing seakan-akan ini sebuah momok besar untuk umat harus selesaikan sekarang. Kalau enggak umat itu pasti akan hancur atau mundur gitu. Padahal ini bukan urusan nyawa menurutku. Benar. Bukan urusan akidah menurutku. Seperti yang terjadi di Palestina. Iya. Dan yang lebih parah lagi adalah justru tidak ada pembahasan Palestina sama sekali. Itu. Nah itulah yang kemudian kita perlu dudukkan lebih banyak persamaannya loh sebetulnya kita. Bahkan menurutku ya atas la ilaha illallah saja itu seharusnya sudah meredam banyak sekali perbedaan. Ya kalau ulama-ulama tuh bahas gini. Kalau andai kan kita tidak menemukan apapun yang sama. Kalau andai kan memang manhajnya beda taruhlah. Manhaj dalam pendekatan terhadap sifat Allah itu misalnya berbeda. Fikihnya juga yang diambil ada berbeda. Misalnya apapun yang diambil berbeda. Bahkan tradisi juga berbeda. Paling tidak ada satu yang sama, namanya ahlul kiblah. Kalau sholat masih ngadepnya ke Ka'bah. Iya. Ahlul kiblah.
Iya. Artinya itu kan nggak mungkin kan sholat satu sini kan nggak mungkin kan ya. Minimal kita sholat di tempat yang sama itu berarti sudah satu saudara. Iya. Ya. Sudah menandakan dia tuh mukmin gitu Iya. maksudnya. Nah pertanyaan itu separah apa sih sebenarnya perbedaan ini sehingga harus digituin. Masalahnya dia nggak gitu pada yang lain loh. Iya. Orang-orang ini nggak begitu pada yang lain. Dan lebih sedih lagi ketika kemudian pembahasan soalan bagaimana sifat Rasulullah kepada yang Iya. orang-orang kafir, mereka ceritakan yang Iya. lembut-lembutnya. Betul. Ketika ada seorang yang meludahi Rasulullah, dijenguk gitu Iya. ya. Bagaimana kemudian Islam itu sangat-sangat gitu ya kepada Iya. orang-orang yang katakanlah tidak seiman dengannya. Bagaimana kemudian kita bersikap lembut, bagaimana Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang kemudian menyakiti Iya. orang kafir maka seperti menyakiti Rasulullah itu kemudian dibahas. Ya. Tapi ketika ada saudaranya loh bener-bener ahlul kiblah loh. Ya. Itu ternyata apa? Berbeda. Itu langsung kayak bener-bener bukan lagi seiman itu udah. Ya. Bahkan mungkin kafir pun enggak gitu. Makanya Gimana ya? makanya yang paling cocok tuh ketika aku baca postingan Ustadz Umar Mita itu. Bahwasanya di antara orang-orang muslim tuh ada seperti perkataannya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim tuh pernah bilang bahwasanya ada orang-orang yang selayaknya babi. Ini bukan aku yang ngomong Iya, ya. iya. Ini Ibnu Qayyim yang ngomong bahwasanya di antara manusia tuh ada orang-orang yang selayaknya babi. Pasti bau dia. Aku bacain aja Karena ya. keteknya 4. Ini lihat ya, selayak babi, tidak pernah tertarik dengan buah segar, tapi bernafsu dengan kotoran dan bekas muntahan. Paham gak maksudnya? Jadi babi itu kalau dikasih makanan yang bagus, dia nggak tertarik. Iya, iya. Dia maunya makanan-makanan yang bau, makanan-makanan yang kotor dan bekas muntahan orang. Artinya apa? Maksudnya gini, manusia-manusia itu ketika contoh ya, aku melihat misalnya contoh kayak Ustadz Adi Hidayat misalnya. Di kepalaku itu bukan kepalaku ya, mata batinku asik Oh, gitu iya. kan ya. Mata batinku. Penglihatanku ya. Itu sudah silau dengan jagonya dia. Heeh. Ya. Jadi kalau aku ketemu tuh aku mikir begini, jangan ngomong dalil depan dia. Iya. Nanti ditanya sebelumnya apa, sesudahnya Iya, apa. iya, betul. Terus ditanya lagi ini terletaknya di mana, Iya. halaman berapa, Iya. sebelah mana. Paham kan maksud? Jadi Iya. yang kepikir tuh itu. Iya. Sehingga ketika misalnya Ustadz Adi punya sesuatu yang menurutku ya, agak kurang menurutku, Iya. aku sudah lupakan. Iya, betul. Gitu kan ya. Misalnya contoh ya, kita kadang-kadang bahkan kurangnya Ustadz Adi aja kita jadiin guyonan loh. Iya benar. Contoh misalnya kayak gini ya, kita kadang-kadang sering ngobrol ya dengan beberapa orang. Ustadz Adi tuh kalau ngelucu, itu yang lain nunggu dulu. Gitu kan ya. Jadi nggak ketawa. Nunggu beliau ketawa. dulu kayak gimana. Iya, Apakah nunggu. direstui atau tidak? Bukan, ini guyonan atau serius Iya, gitu iya, maksudnya. Karena iya. nggak ketahuan antara guyonan dan serius. Iya, iya. Nggak kayak kita. Kita mah hidup kita guyonan semua. Yang serius ada diguyonin. Malah kalau yang serius ditanya, ini Iya. bener nggak serius kan gitu. Iya. Yang seriusnya diketawain kita. Nah tapi itu kan maksudnya kita jadi sesuatu yang kayak lucu ya. Dan kita nggak perhatiin karena kita udah lihat manfaatnya besar sekali. Betul. Semenjak ada Ustadz Adi misalnya, orang-orang jadi bermunculan untuk Betul. menghafalkan Quran. Iya. Terus semenjak munculnya beliau itu justru saya melihat ya bagaimana kemudian pemetaan soalan perbedaan itu juga lebih Iya, terang gitu benar, loh. lebih bagus. Ternyata dasarnya ini yang ini. Iya. Jadi ternyata kita jadi lebih wise, lebih Iya. bijak lah kira-kira gitu. Ketika muncul Gus Baha Iya, misalnya, betul. Iya. lah kita sudah nggak lihat lagi apa kekurangan beliau, Iya. atau bahkan kita sama sekali nggak, karena kita sudah terlalu silau dengan bukan terlalu silau apa ya, kepala kita tuh sudah penuh dengan kelebihan-kelebihannya beliau gitu maksudnya. Ketika muncul misalnya siapa lagi, Ustadz Somad misalnya kan juga sama. Nah maksudnya gini, ada orang-orang tuh yang dengan yang kayak gitu-gitu nggak tertarik. Iya. Udah gak usah bahas. Biasa gini-gini. Memang harusnya begitu. Tapi begitu dia ketemu dengan sesuatu yang kayak tadi tuh. Yang kayak kotor. Atau misalnya bekas muntahan dan segala. Oh itu tertarik Potensi banget dibahas. konflik lah ya. Iya potensi konflik malah dibahas. Dan dibahasnya parah gitu maksudnya. Nah ini dijadiin makanan gitu maksudnya. Iya, Malah gak mau makan yang baik-baik. Malah makan yang buruk-buruk. Itu menggambarkan banget sih kondisi kita. Iya kadang aku cuma mikir kayak oke lah aku nih salah di pandangan mereka Iya. ya. Tapi apa mereka itu nggak kepengen aku tuh sadar? Iya. Terus pertanyaannya kalau mereka pengen aku sadar, apa iya orang sadar diginiin? Iya. Gitu loh maksudnya. Iya, Apa betul. iya orang sadar dimaki-maki? Iya. Apa iya orang sadar dijudge dan Betul. seterusnya itu loh. Maksudnya kayak Mas Cawi bilang tadi, Rasulullah diludahin aja masih dijenguk. Iya. Itu yang ngeludahin tuh penyembah berhala loh. Iya. Yang ngeludahin itu ya jelas kafir itu. Iya. Lah ini kan saya muslim. Iya. Gitu loh. Maksudnya apa kedudukan itu tidak dilihat? Karena gitu loh. kalau menurutku ya ada beberapa keuntungan sih kalau kita membahas yang bad news kayak gini. Kalau kita membahas sesuatu ya tadi ya, yang tadi selayaknya babi tadi itu ya. Ada beberapa keuntungan sih. Pertama itu membuat exposure sangat besar sekali. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau aku bisa ngerendahin orang lain, apalagi yang aku rendahkan adalah kemudian yang Yang berilmu. berilmu ya atau yang benar-benar luar biasa. Iya. Aku akan menempatkan diriku sadar atau aku tidak sadar. Aku akan menempatkan diriku di atas itu. Di atas itu. Paham gak sih maksudku? Jadi contoh ya,
Mana yang ngomong kalau seandainya yang namanya musik itu syu'ara itu adalah surat pemusik. Mana coba? Itu kayak menempatkan aku lebih banyak baca, aku lebih banyak tahu dan segala macam. Dan akhirnya menjadikan itu sebagai musuh. Dan problematikanya apa? Aku tuh masih ingat, aku kan bukan muslim ya. Ketika aku ngeliat muslim, pertama kali aku lihat adalah apa? Mereka berantem sendiri. Itu yang aku lihat tuh. Di antara yang lain ya, jorok, nggak mau tepatin janji. Ini sebelum antum masuk tidak Islam. Punya etos kerja, bagiku kan begitu ya pandanganku tentang Islam. Lalu kemudian apa? Agama yang padang pasir, agama yang masa lalu, tidak modern. Yang paling nyata adalah mereka saling ribut satu sama lain. Itu yang kelihatan kepadaku. Dan orang-orang mana mau tahu tentang perdebatan musik atau tidak musik, itu maksudnya. Yang mereka lihat adalah ini orang muslim kayak gini. Ya impact-nya. Impact-nya. Dan ini dilihat sama-sama Ustadz. Yang kesian Ustadz Adi. Ustadz Adi kan nggak pernah ngelayanin apapun ya menurutku ya kayak gini-gini ya. Maksudnya beliau dakwah lurus gitu maksudnya. Tiba-tiba ada yang nyenggol gitu maksudnya. Dan kenapa sih nggak dibicarakan dengan cara yang lebih bagus gitu maksudnya. Nah yang di kepalaku itu bagaimana orang tuh menyikapi perbedaan ini masih belum dewasa sih menurutku. Iya. Alih-alih kemudian kita bisa berukhuwah, malah umat lain jadi ngelihat kita tuh ya ngapain Islam, gitu. Makanya contoh kayak gini ya, ketika Rasul bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nyata-nyata kan para sahabat berbeda. Pertanyaannya, kalau kita tidak menerima ada perbedaan fikih di dalam Islam, berarti kan kita harus mengkafirkan salah satu sahabat kan? Gitu. Dan apa yang terjadi ketika itu memang benar-benar wujud, itulah namanya Khawarij. Khawarij kan kita tahu, ketika Ali bin Abu Thalib bertahkim, lalu kemudian bilang bahwasanya ini sudah keputusannya dia. Lalu Muawiyah tiba-tiba mengklaim dirinya sebagai khalifah. Lalu kemudian Ali bilangnya sudah mau gimana lagi. Ini sudah terjadi. Pengikutnya Ali kan ada yang gak setuju. Lalu kemudian bilang apa? Ini Ali sudah kufur terhadap Al-Quran. Kufur terhadap Nabi. Maka kemudian langsung dijuluki apa? Kafir. Ingat loh. Jadi Khawarij itu ciri-ciri pertamanya bukan keluar dari pemerintahan. Khawarij itu adalah orang-orang yang keluar karena dia mengkafirkan orang. Dia keluar daripada jalannya Nabi. Jadi artinya hal yang paling parah keluar dari mulutku itu adalah yang paling sulit untuk keluar dari mulutku mengkafirkan orang. Karena aku tahu bahwasanya untuk jadi muslim aku perlu 5 tahun. Untuk mencari, untuk kemudian benar-benar meneliti, benar-benar merasa srek dengan Islam itu perlu 5 tahun. Aku pikir kalau aku 5 tahun tiba-tiba orang bilang kafir lu Lik gara-gara percaya bumi bulat misalnya. Kalau nggak percaya bumi datar lu kafir. Aku bilang gila ya. Aku nyari Islam tuh setengah mati gitu maksudnya. Tiba-tiba dikafirkan. Apalagi orang-orang sudah belajar, sudah tahu tentang ini tiba-tiba dikafirkan. Atau dikufurkan. Ataupun apapun lah itu. Walaupun mereka senantiasa bilang kami tidak pernah mengkafirkan. Kami cuma bilang bahwa ini tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Iya tapi yang kamu lakukan itu lihat di bawah-bawahmu itu melakukan apa. Gitu loh. Karena perdebatan orang-orang yang di bawah itu selalu lebih parah daripada para gurunya. Paham gak sih maksudku? Itu yang aku lihat tentang musik ini aku bilang aduh. Dan perasaanku dulu nggak ada pembahasan gini juga baik-baik aja sih sebenarnya. Musik dari zaman dulu ya perbedaan ya biasa aja. Tapi yang ini tuh memang ya kayak kunut lah. Kayak kunut, kayak kemudian sholat taraweh, kayak kemudian usoli atau tidak usoli. Niat tuh dizaharkan atau kemudian di dalam batin disirkan misalnya. Ini pembahasan dari dulu. Tapi sekarang nih seolah-olah karena tadi ada diadu dan ini masuknya kepada ranah yang tadi antum bilang tadi. Ranahnya ingin menyerang yang lain, meninggikan diri sendiri. Boleh nggak aku coba menyampaikan apa yang aku sampaikan ke jamaah? Jadi aku bilang sama teman-teman tuh bahwasanya salah satu problem, menurut aku ya problem akar dari pembahasan yang rame ini itu adalah karena orang itu tidak tahu bagaimana cara Islam sebetulnya menghukumi sebuah perbuatan. Gitu. Jadi semua proses yang panjang, proses yang kita kenal istinbatul hukmi itu di skip cuma hanya dengan kalimat ustadku nggak bilang gitu. Atau di skip dengan kalimat ini poinnya bukan manhaj yang benar. Atau ini bukan kelompokku. Nah itu kemudian di skip. Nah padahal kan di dalam Islam itu jelas ada sumber hukum. Ada Al-Quran, As-Sunnah. Kemudian di sana juga diturunkan ada ijma sahabat. Ada juga qiyas. Ini yang menjadi sumber hukum. Nah di situ aku menemukan satu permasalahannya adalah ini aku jelasin prosesnya dulu ya, mungkin buat teman-teman nggak tahu, sekaligus aku minta koreksi kalau Ustadz penyampaianku salah. Jadi ada sumber hukum di mana ini pasti benar. Sumber hukum ini kemudian harus digabungkan dengan pengamatan fakta.
Sehingga ketika kemudian terkorelasi ada hubungan, maka kemudian ada proses istinbat. Harus dikeluarkan seluruh dalil terkait, kemudian dibahas dengan ilmu usul fikih, ilmu segala rupa yang kemudian bukan wilayah kita lah, mungkin itu udah wilayah fuqaha kan. Nah setelah itu baru nanti mulai keluar ada 2 hukum kan, ada wat'i, ada taklifi. Wat'i membahas tentang sah, tidak sah atau rusak, kemudian taklifi membahas tentang apakah dia sunnah, mubah, makruh, haram atau wajib. Ada ahkamul khomsah di situ. Nah, berarti kan ada proses istinbat ini. Nah, aku bilang ilustrasinya gini aja. Kita itu disediain 4 bahan mentah, bahan baku. Ini kalau ngomongin parade masak. Parade memasak itu kan ada beberapa koki, oke? Di sini ada 4 bahan baku yang dari panitia. Panitia sudah menyediakan 4 bahan baku. Ya, tadi aku sebutnya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabat dan Qiyas. Nah, 4 bahan baku ini harus dimasak. Nah, proses masaknya kan istinbatul hukmi. Ada koki-kokinya di situ. Pertanyaannya, aku nanya juga sama Janmah. Bu, kalau dikasih sediain 4 bahan, ibu-ibu masak dengan cara yang sama, ada 4 ibu-ibu masak dengan cara yang sama. Pertanyaannya, nasi gorengnya rasanya sama atau beda? Jawabannya beda. Beda mas, karena ya bisa jadi masukin garamnya kapan, bisa jadi ngolahnya siapaan gitu. Jadi artinya kita harus sadar bahwa dengan bahan baku yang sama saja, itu mungkin muncul perbedaan rasa. Sehingga perbedaan mazhab itu adalah cara kita memilih rasa yang cocok buat kita. Betul. Selama itu kemudian dimasaknya dari 4 sumber bahan baku yang disediakan panitia, nggak ada masalah. Yang masalah adalah perbedaan yang ketika ditelusur, ternyata dia menambahkan bahan baku di luar yang ditetapkan panitia. Dia bikin lagi misalkan bahan baku yang lain. Nah itu jelas koki yang harus kita singkirkan. Itu yang nggak boleh diikuti. Nah gitu. Nah sekarang ini semua, proses ini semua, ini terjadi 2 kesalahan. Yang pertama diringkas dengan kalimat yang penting ustadku nggak gitu. Atau terlalu singkat dalam menghukumi sesuatu. Kayak contohnya ambil 1 dalil langsung dihukumi. Ya, tanpa melihat apapun. Sambil ambil 1 hadis. Ini kata hadis ini sudah jelas begini. Berarti hukumnya begini. Aku bilang sama jamaahku, kalau kamu ambil 1 bahan langsung kamu makan, itu sama kayak kamu makan bawang mentah. Ini belum dimasak. Kalau kita mau ngebahas tentang musik, kalian harus keluarkan seluruh dalil terkait musik. Al-Qur'annya ada enggak korelasinya? Hadisnya ada enggak korelasinya? Bagaimana kemudian segala rupa lah dengan ilmu balaghah, ilmu apa segala rupa ya. Nasih, mansuh, ada tafsir, ada apa di tarjih mungkin di apa segala rupa. Asbabul nuzulnya, asbabul wurudnya itu kan harus dibongkar semua gitu kan ya. Jadi tidak boleh kemudian kita cuma modal 1 hadis, modal 1 ayat langsung dihukum. Itu kalau kayak gitu, aku aja bisa loh bikin orang bom bunuh diri kalau bisa. Iya kan? Dalil-dalil Quran tarik 1 gitu lah. Bunuhlah mereka. Wa qatiluhum, udah selesai. Dan bunuhlah mereka orang-orang kafir. Selesai, aku bisa nyuruh orang bom bunuh diri itu. Artinya kita nggak boleh menarik 1 dalil langsung menghukumi sesuatu karena ini bahan. Proses yang harus dimasak oleh para ulama, di mana atas keilmuan mereka perbedaan itu niscaya gitu. Itu pasti akan terjadi. Atau misalnya ketika seperti kita ngomong misalnya, dulu kafir Quraisy itu berkumpul di Darul Nadwah. Ketuanya adalah Walid bin Mughirah. Nah, kalau zaman sekarang tuh mungkin kayak apa ya? Oh, kayak DPR. Orang mengerti. Terus kita dibilang Darul Nadwah sama kayak DPR. Ya enggak lah. Kita cuma ngasih tahu aja bahwa ini maksudnya zaman dulu kita relate-kan zaman sekarang biar orang tuh ngerti. Biar gampang untuk membayangkan. Bayangin, contoh misalnya, oh kalau zaman sekarang tuh kayak presiden, oh zaman sekarang tuh kayak menteri, oh zaman sekarang kayak ini kan biar orang kan ngerelate gitu maksudnya. Nah ini kadang-kadang terus langsung dibilang itu balik lagi. Jadi nyari-nyari masalah. Sebenarnya urusannya tinggal suka nggak suka sih. Iya benar. Aku juga gitu. Kadang aku menganalogikan sesuatu, orang salah nangkep. Ternyata setelah aku telusur, Yanchan mereka dia nggak suka sama aku. Mau gimana? Gini loh, analogi itu kan mencari kesamaan atas sesuatu yang memang berbeda. Betul. Artinya kalau mau maka dibahas, dianalogiin. Kalau sudah sama, kalau sama nggak perlu dianalogiin dong. Apel sama apel ngapain dianalogiin? Ini karena apel sama jeruk, ini dianalogiin. Oh ini sama-sama buah-buahan. Loh tapi kan beda. Itu kuning satunya merah. Lancen. Lah memang beda. Kalau nggak beda nggak dianalogiin. Cuma kan lucunya ketika orang menganalogikan nyarinya bedanya gitu loh. Jadi memang kalau dianalogikan itu karena berbeda Joni. Cepi. Tapi nanti tuh dibantah lagi tuh yang soal bahan mentah itu. Apa tuh? Mereka mengatakan tidak semua bahan itu harus dimasak. Memang harus langsung dimakan kan gitu. Pada akhirnya disitulah perbedaan. Yang satu menganggap itu harus dimasak, yang satu tidak boleh dimasak. Nah makanya aku bilang itulah perlu diajak ke Turki. Nah itu. Nah terus pas di Bosporus tak tinggal. Atau pas di Menara Galata kita senggol dikit aja.